Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Atorik Mudofir dengan NRP 50012010094 dari Fisika 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tentang materi pertemuan pertama dan pertemuan kedua pada mata kuliah metode eksplorasi geofisika. Untuk materi yang pertama, telah dibahas mengenai pendahuluan geofisika oleh Pak Saifuddin pada kelas metode eksplorasi geofisika A. Nah, apa itu geofisika? Geofisika merupakan ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan bumi, atau dapat dikatakan juga sebagai ilmu yang mempelajari tentang bumi menggunakan prinsip-prinsip fisika. Pada dasarnya, ilmu alam terbagi menjadi 4 kategori utama, yaitu fisika, kimia, biologi, dan geologi. Untuk geofisika sendiri terletak di antara fisika dan geologi. Nah, apa sih perbedaan geofisika dan geologi? Untuk geologi, ia mempelajari bagian bumi yang terlihat secara langsung di permukaan. Sementara geofisika mempelajari bagian bumi yang tidak terlihat secara langsung di permukaan. Untuk contoh dari geologi yaitu batuan, singkapan, sampel bor, struktur, dan sejarah. Sementara contoh geofisika yaitu membedakan keadaan dan sifat dari mantel, selubung, dan inti bumi menggunakan gelombang seismik. Kemudian, metode dan aplikasi geofisika. Berikut merupakan jenis-jenis metode atau survei geofisika menurut Carey tahun 2002. Bisa kita perhatikan, terlihat tabel jenis-jenis metode yang terdiri dari 4 jenis, yaitu seismik, gravitasi, magnetik, dan elektrik. Di mana elektrik dibagi menjadi resistivitas, induksi polarisasi, potensial diri, elektromagnetik, dan radar. Kemudian ada aplikasi survei geofisika yang terdiri dari 6 jenis, yaitu eksplorasi bahan bakar fosil, eksplorasi mineral mengandung logam, eksplorasi deposit mineral dalam jumlah besar, eksplorasi air tanah, investigasi lokasi konstruksi, dan investigasi arkeologi. Nah, itulah review mengenai materi pertemuan pertama. Selanjutnya, untuk materi pertemuan kedua, yaitu membahas tentang struktur dalam bumi, yang telah dibahas oleh Pak Saifuddin pada kelas metode eksplorasi geofisika A. Kita mulai dengan bumi sebagai planet. Suhu rata-rata permukaan bumi adalah sekitar 14 derajat Celcius. Para ilmuwan yakin bahwa hanya bumilah yang atmosfernya memiliki cukup oksigen untuk mendukung kehidupan. Bumi juga merupakan planet terbesar kelima dengan diameter kurang lebih 13.000 km. Bumi berada pada jarak kira-kira 150 juta kilometer dari matahari. Jarak ini disebut dengan satu satuan astronomi atau disingkat SA. Kemudian kita akan membahas tentang lapisan bumi. Berdasarkan penelitian ahli geofisika, terutama dengan metode seismik, bagian dalam bumi dapat diketahui. Berdasarkan kecepatan perambatan gelombang P dan S, bumi dibagi atas kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Sementara berdasarkan sifat fisiknya, bumi dibagi atas lapisan litosfer, lapisan astenosfer, dan lapisan mesosfer. Pertama-tama kita akan membahas tentang atmosfer terlebih dahulu. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Tebal lapisan ini mencapai 10.000 km lebih dan diukur dari permukaan laut. Hampir 97% dari udara terletak pada lapisan atmosfer paling bawah yang tebalnya mencapai 30 km. Semakin menjauh dari permukaan bumi, kadar udara pada lapisan atmosfer semakin menurun. Selanjutnya ada kerak bumi yang merupakan lapisan terluar bumi, di mana maksudnya di bawah benua, ketebalan kerak bumi dapat mencapai 75 km, kering dan tidak padat. Kerak di bawah benua disebut sial karena banyak mengandung silika dan aluminium. Di bawah lautan, ketebalan kerak bumi dapat mencapai 30 km, basah dan padat. Di bawah sial terdapat sima, yaitu lapisan kerak bumi yang banyak mengandung silika dan magnesium. Selanjutnya ada mantel bumi yang merupakan lapisan dalam bumi yang terdiri dari cairan kental bersuhu panas sekitar 870 sampai 2200 derajat Celcius dengan massa jenis berkisar antara 4.000 sampai 6.000 kg per meter kubik. Tebal mantel adalah sekitar 2.900 km dan lapisan mantel ini berada hingga jari-jari 5.650 km. Sebagian besar lapisan mantel terdiri dari magnesium dan silika yang membentuk mineral olivin atau Mg2SiO4. Selanjutnya ada inti luar bumi yang merupakan lapisan dalam bumi yang berwujud cairan panas dan sangat kental dengan suhu 4.400 derajat Celcius.
Massa jenisnya antara 10.000 sampai 11.000 kg per meter kubik dan tebalnya mencapai 2.250 km dengan jari-jari sepanjang 3.450 km. Inti luar terdiri dari besi cair, nikel, dan sulfur. Kemudian ada inti dalam yang merupakan pusat bola bumi dengan jari-jari 1.200 km. Inti dalam ini terdiri dari 80% kristal besi dan sisanya kristal nikel. Massa jenisnya 11.000 sampai 13.000 kg per meter kubik dan suhunya mencapai 6.000 derajat Celcius. Inti dalam bumi adalah sumber medan magnet dengan tekanan 2 juta atmosfer. Kemudian ada litosfer, yang artinya lapisan batuan, yang merupakan lapisan kerak bumi terluar dengan ketebalan sekitar 100 km. Sebagian besar batuan pada lapisan ini terdiri dari silika, oksida, dan aluminium oksida. 8 unsur utama pembentuk kerak bumi adalah oksigen, aluminium, silika, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Itulah review materi pertemuan pertama dan pertemuan kedua pada mata kuliah metode eksplorasi geofisika. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.